Haleluya, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program GPD VMM menyapa kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pemikiran kita di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. 1 Tawarikh pasal yang keempat ayatnya yang ke-10 begini bunyi firman Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini boleh mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa di dalam doa ada kuasa, di dalam doa ada mukjizat, di dalam doa ada pertolongan Tuhan. Ini doa Yabes kepada Tuhan, dan firman Tuhan mencatat bahwa apa yang diminta oleh Yabes dikabulkan oleh Tuhan baginya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh melihat, Yabes adalah merupakan salah satu tokoh Alkitab yang mengalami perubahan besar di dalam kehidupannya, dan tentunya perubahan itu didasari dari iman dan kepercayaannya kepada Kristus Yesus, yang dimana di dalam Alkitab mencatat bahwa ia berseru kepada Allah Israel, dan tentunya ia mengenal Allah Israel ini sebagai Tuhan satu-satunya yang boleh menyatakan pertolongan bagi setiap umatnya yang berharap dan yang merindukan akan pertolongannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan tidak menjelaskan banyak tentang keberadaan daripada Yabes, tetapi firman Tuhan di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini, di dalam ayat yang ke-9 secara khusus dalam 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat yang ke-9, bahwa firman Tuhan mencatat bahwa ibu Yabes ini boleh memberikan nama kepada Yabes ini karena Yabes dilahirkan dengan kesakitan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari latar belakang kehidupan Yabes ini kita boleh bisa mengambil satu kesimpulan bahwa dari masa kecilnya Yabes ini boleh mengalami kesulitan, dan sesungguhnya hal tersebut tidak membuat Yabes berserah kepada keadaannya. Ya, ia tidak merasa patah semangat, ia tidak putus asa, ia tidak kecewa dan lain sebagainya. Kenapa? Itu dibuktikan bahwa di dalam ayat yang ke-9 pun mencatat bahwa Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan percaya Yabes dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Itu karena ia mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Itu karena ia memuliakan Tuhan sepenuhnya di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yabes ini adalah seorang yang menganggap serius akan hubungannya dengan Allah. Dan bukti dari keseriusan Yabes ini kepada Allah Israel, yaitu di dalam ayat yang boleh kita baca pagi hari ini, di mana ia tahu kepada siapa ia meminta. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita boleh membaca kembali di dalam ayat yang ke-10 ini, dimulai dengan kalimat Yabes berseru kepada Allah. Ini merupakan satu bukti bahwa sesungguhnya Yabes ini serius dengan Allah. Ia tahu bahwa hanya kepada Tuhan ia boleh meminta, ya, sebagai Tuhan satu-satunya yang boleh menyatakan pertolongannya di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata bahwa ia berseru, memohon, berdoa kepada Allah Israel, dan yang dimintanya di dalam doanya ia boleh meminta bahwa kiranya Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah, kiranya Tuhan boleh memperluas daerahnya, kiranya Tuhan boleh menyertainya, bahkan kiranya Tuhan melindunginya dan malapetaka tidak menimpanya di dalam setiap keberadaan kehidupannya. Dan firman Tuhan mencatat di dalam bagian terakhir di dalam ayat yang ke-10 yang boleh kita baca pagi hari ini, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan doa Yabes. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini memberikan satu bukti bahwa sesungguhnya kesungguhan daripada Yabes ini di dalam hubungannya, di dalam keintimannya dengan Tuhan ternyata boleh memberikan hasil yang luar biasa. Hasilnya adalah Tuhan mengabulkan doa daripada Yabes ini, dan tentunya doa ini dikabulkan oleh karena keseriusannya dengan Tuhan dan oleh karena kepercayaannya kepada Allah Israel bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya di dalam seluruh keberadaan kehidupannya, bahwa hanya Tuhan yang mampu mengubah kutuk menjadi berkat di dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui ayat kebenaran firman Tuhan pagi hari? Saya mau katakan bagi setiap kita bahwa berkat dan perlindungan dari Allah tidak datang dengan otomatis di dalam setiap kehidupan kita, tetapi itu terjadi sebagai hasil dari penyerahan kita secara total kepada Allah dan
keseriusan kita di dalam kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam setiap doa penyembahan pujian kita kepadanya. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam apa yang boleh kita kerjakan itu Allah menghendaki setiap kita untuk kita mau tetap percaya kepada Tuhan Allah dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, tidak bersandar kepada pengetahuan kita secara manusia, tetapi Allah menghendaki kita boleh menyerahkan segala totalitas keberadaan hidup kita dan mempercayai Allah penuh di dalam setiap kehidupan kita, bahwa hanya Allah yang sanggup menolong kita dan mampu membuat segala sesuatunya berhasil sesuai dengan rencana Allah di dalam setiap kehidupan kita. Maka kita akan boleh melihat karya demi karya Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Pertolongan demi pertolongan Allah yang dahsyat akan terus menjadi bagian kita. Kiranya firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh ajaib bagi setiap kami. Kau boleh mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu pagi hari ini akan hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk boleh memiliki keseriusan dengan Engkau di dalam keintiman kami dengan Engkau ya Tuhan, baik di dalam iman kami, di dalam doa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Tuhan tolong kami dan kami boleh melihat akan karya dan karya-Mu yang besar di dalam setiap kehidupan kami. Berkati firman-Mu pagi hari ini, urapi firman-Mu pagi hari ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Pada kesempatan pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD Villa Melati Mas. Tuhan berkati mereka hari ini dengan kekuatan, kesehatan, sukacita dan sejahtera yang berlimpah. Segala usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan memberkati hari ini, dan biar keberhasilan dari-Mu menjadi bagian dari seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami melangkah bersama-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.